sangat membantu kalau bapak-bapak mendapatkan tugas di bagian pengadaan, kemudian bagian koordinasi. Di refresh kayak di tadi tuh loh, yang kiri atas yang dan bulat-bulat harus itu loh. cabang bagian wilayah. Iya, Nah, kan recruitment planning ini adalah sesuai namanya, yaitu merencanakan distribusi. Jadi distribusi itu tidak hanya produk, tetapi juga seringkali kita diminta sekaligus itu merencanakan alat yang diperlukan untuk mengirimkan barang tersebut. Jadi di sini nanti ada isu leveling. Leveling itu adalah memeratakan beban pengiriman antar hari, antar minggu. Kemudian ada isu menyamakan periode pemesanan sehingga kita tidak repot-repot. Misalkan minggu ini mengadakan produk A, minggu depan kok ada lagi permintaan tentang produk A. Tentu kan itu tidak efisien, tidak nyaman. Kemudian kadang kalau kecil-kecil gitu kan kita tidak dapat diskon dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, jadi prosesnya itu di bagian pengguna barang. Kalau di gambar ini ada retailer itu satu. Kalau di kedinasan mungkin ya ada pusat pelatihan dan kantor cabang mana ya. Nah, setiap bagian terbawah wilayah terkecil ini bisa level kecamatan, bisa level kabupaten gitu. Mereka ini memiliki program kerja yang beda-beda, kebutuhan barang yang beda-beda. Mungkin barangnya sama, tetapi butuhnya pada periode yang berbeda. Ya, nah, tetapi ada barang itu yang pengadaannya itu harus terpusat. Pengadaannya harus terpusat. Misalnya harus di kantor pusat di sini. Semua pengadaan di pool di pusat. Nanti barang datang langsung ke pusat semua. Baru setelah itu dikirim ke cabang-cabang, ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah. Ya. Nah, alurnya adalah yang di bawah itu dimintain rencana. Bagian 1, misalkan bagaimana target penjualanmu, bagaimana kegiatanmu, kamu perlu barang ini kapan dan berapa. Ini juga begitu, kapan dan berapa. Nah, misal kalau ini semua ada di Jawa Timur, maka nanti akan dipasok dari gudang Jawa Timur. Ini semua di Jawa Tengah dipasok dari gudang Jawa Tengah, misalkan ya. Nah, baik gudang Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu dipasok dari Jakarta. Misalkan begitu. Jadi pengadaan terpusat, bahkan kadang impor dari luar negeri begitu, nggak mungkin barangnya kecil-kecil. Tapi banyak langsung satu kontainer atau beberapa kontainer sekaligus turun Tanjung Priok kemudian di gudang pusat. Dari gudang pusat baru di-deploy ke gudang-gudang wilayah. Bisa level provinsi, kemudian level kabupaten, level kecamatan dan seterusnya. Nah, setiap jenjang ini akan menggunakan logikanya distribution requirement planning. Ya, logiknya akan sama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan diskusikan Pak logiknya itu. Nanti Bapak bisa memodifikasi metode itu di tugas sehari-hari kalau kebetulan memang ada tugas itu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kalau Bapak-bapak sudah belajar tentang production planning atau perencanaan produksi, Bapak-bapak pasti pernah belajar tentang MRP, Material Requirement Planning. Jadi, kalau kita punya target produksi tertentu, menyelesaikan dari kebutuhan tertentu pada periode tertentu, maka komponen,
kemudian sub assembly, terus kemudian di sini ada bahan baku. Itu kita bisa rencanakan kapan harus sudah siap, kapan harus mulai diorder, kapan harus mulai dirakit, sehingga kita bisa mencapai target produksi dalam jumlah dan periode yang ditentukan. Itu MRP, Material Requirement Planning. Di perencanaan raw material, perencanaan komponen, perencanaan sub-assembly. Dia itu berangkat dari supplier ke produk. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah DRP, Distribution Requirement Planning. Artinya, kalau produk itu sudah jadi, kemudian bagaimana mendistribusikan, bagaimana merencanakan distribusi. Nah, semacam logika yang dibalik dari MRP. Kalau MRP itu data-data dihitung berdasarkan target produksi produk akhir. Nah, kalau DRP itu dibalik, berangkat dari kebutuhan yang kecil-kecil ini kemudian dipool jadi satu dalam pusat distribusi. Jadi kalau bapak-bapak nanti kedapatan baik dengan mendistribusikan barang, atau mungkin bapak-bapak juga punya bisnis sendiri, itu kita akan punya semacam logic framework atau paling enggak dasar metode untuk bisa merencanakan bahwa di gudang itu pada periode ini perlu ada barang sebanyak ini, sehingga bagian-bagian gudang-gudang, wilayah-wilayah di bawah kita itu bisa kita pasok dengan baik jumlah maupun periodenya maupun alat angkut yang diperlukannya. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke contoh Pak, sehingga nanti akan mulai clear. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Contohnya ini, kita punya 3 gudang. Kita punya 3 gudang di wilayah A, wilayah B, wilayah C. Ada 3 gudang. Ada distribution center atau gudang pusat. Ada distribution center, ada gudang pusat. Di contoh ini lokasinya berdekatan dengan pabriknya. Di pabrik kalau sudah selesai produksi disimpan di gudang pusat. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Nah, ini ada 3 gudang yang harus kita pasok. Jadi wilayah A itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan wilayah B, berbeda juga dengan wilayah C. Ini bisa satu pulau, bisa beda pulau. Bisa satu negara, bisa beda negara. Ya, baik. Nah, kita sekarang perhatikan kasus ini, Pak, pelan-pelan. Ya, perhatikan kasus ini. Pertama, kita lihat data yang paling atas dulu nih. Kita lihat data yang paling atas dulu. Di situ ada warehouse A dengan order quantities 500, lead time-nya 2. Lead time-nya 2 minggu, ya kita satuannya 2 minggu. Jadi pengiriman, administrasi, loading, unloading, dan lain-lain itu butuh waktu 2 minggu. Bapak, lead time itu adalah semua waktu ya yang diperlukan untuk mendatangkan barang. Tidak hanya, saya ulangi ya, tidak hanya waktu yang diperlukan untuk mengirim, tetapi total waktu. Di sana ada administrasi, di sana ada pengujian kualitas, ada proses untuk menaikkan barang. Setelah barang naik, ada proses penerpalan, kemudian ditali,
Kadang truknya siap, kru truknya belum siap, sopirnya belum ready, kernetnya belum ready. Jadi lead time itu semua waktu itu, Pak. Jadi administrasi, personil, truk loading, unloading itu 2 minggu, ya, untuk warehouse A. Nah, order quantities itu adalah kalau kita pesan harus dalam kelipatan itu, Bapak-bapak, ya. Kalau kita pesan harus dalam kelipatan itu. Misal ada rokok Bapak Ibu, itu kalau beli harus dalam satu kardus isi 40. Boleh nggak beli satu? Tidak boleh. Saya perlunya cuma satu, tidak boleh. Kalau mau beli harus 40. Gimana Pak kalau saya butuhnya 42? Tetap harus beli 80. Tidak bisa Pak. Jadi bisanya itu 0, 40, 80, 120 atau kelipatan 40. Dipecah tidak? Itu disebut sebagai order quantity. Tapi seringkali kan supplier itu kalau kita beli, kita kulaan begitu, barang itu sudah dikemas dalam kardus dan kita kalau beli harus dalam kelipatan itu. Gitu. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat juga untuk yang lain. Di warehouse B itu 200, per quantitiesnya, lead time-nya itu 3. Yang C 700, lead time-nya 2. Gudang pusat 1000, lead time-nya 3. Nah, kalau gudang pusat itu dipasok oleh supplier kita. Jadi kalau misalkan kita masuk, maka gudang kita itu yang mendatangkan adalah pemasok. Sedangkan warehouse A, B, dan C itu kita yang memasok. Jadi kita terima barang dari pemasok, setelah sampai di gudang kita baru kita alokasikan ke A, B, dan C. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk warehouse A. Warehouse A itu ada di gudangnya itu masih punya barang sebanyak 204. Jadi di wilayah A, di gudangnya sekarang itu masih ada 204 barangnya. Nggak bisa lagi lah. Nah, Nggak bisa di lagi. wilayah A, kita fokus di sini dulu, Bapak-bapak. Di wilayah A itu mereka punya rencana penjualan atau rencana kegiatan sedemikian hingga dia memiliki kebutuhan seperti ini. Gross requirement, kebutuhan kotornya. Kebutuhan kotornya adalah seperti itu. 80, 80, 80, 70, 80 dan seterusnya itu. Itu adalah kebutuhan kotornya. Kenapa disebut kotor? Karena dia belum memperhitungkan gudang atau memperhitungkan barang yang sekarang masih terdapat di gudang. Baik, kita ikuti logiknya di sini. Saya di gudang punya 204. Kemudian di minggu pertama saya perlu 80. 204 dipakai 80, maka tinggal 124. 124 dipakai 80, tinggal 44. 44 mau dipakai 80 tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita merencanakan adanya kebutuhan barang. Merencanakan adanya kedatangan barang. Sebenarnya kita hanya butuh sebanyak 36. Kita hanya butuh 36 sebenarnya. Namun kita tidak bisa pesan dalam jumlah dalam jumlah 36. Tetapi harus
dalam jumlah 500 karena sudah dikarbitin, sudah dikemas dalam satu kemasan yang isinya itu 500. Maka meskipun kita butuhnya 36, tetapi kita akan mendatangkan 500 unit. Nah, 500 dipakai 36, kemudian Di ujung kanan atas, di kiri atas, kiri atas. dipakai. Itu kan ada tanda panah ya. Angka ini. Kiri. Yang angka itu Atas. diperoleh dengan logik yang Kiri atas, tunjuk, kiri atas. Nah, Sekarang, tunjuk. Kamu supaya tunjuk. tidak bosan Pak ya, Bapak. Kiri atas, Silahkan, tunjuk Bapak, kiri atas, pojoknya yang mana nak? Tunjuk bukan menjelaskan untuk yang kiri warehouse atas, B maupun warehouse C. kiri atas. Layarnya itu kiri atas. Silahkan Pak Aji Pratama. Selamat pagi Pak. Layarnya kiri atas, nak, kiri atas. Bukan gambarnya, layarnya. Kiri atas itu loh, bukan di kiri, tanganmu kiri lagi. Nah, ke atas oh. Kapten Haji masih mood. Terus, nah itu ada Siap, mohon maaf. panah ya. Kami baru unmute. Silakan Pak Aji. Biar nggak Terus bosan ada gambar itu panah ya? gantian Bapak jelaskan yang warehouse B dengan logik. Ya. Ada gambar panah. Ada gambar Kalau mau coret-coret silahkan Pak ya, dijelaskan. itu bulat. Baik, terima kasih. Kami akan sedikit jelaskan mengenai warehouse B, order quantities dan lead times pada warehouse B. Seperti yang tertampil di paparan, terlihat ada tabel di mana menunjukkan week atau minggu. Itu terdapat 8 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada sumbu Y, ada gross requirement, kemudian plan receipt, project on hand, dan plan order. Terlihat pada week pertama atau minggu pertama, gross requirement dilihat atau bisa diasumsikan sebagai forecast atau ramalan kebutuhan dari suatu produk. Akan tetapi di gudang terdapat 100 buah 100 satuan, maka dikurangi 30 atau kebutuhan pada minggu pertama, maka hasilnya 70. Kemudian pada minggu kedua digunakan lagi 30, maka sisa 40. Kemudian pada minggu ketiga digunakan lagi 30, jadi 40 dikurangi 30, masih sisa 10 berada di gudang. Nah, pada minggu keempat ini kita membutuhkan 20 barang, namun di gudang hanya tersisa atau terdapat 10 barang. Jadi kita sebenarnya membutuhkan hanya 10 barang, akan tetapi karena order quantity dari warehouse B ini, barang yang ada di warehouse B ada 200, maka mau tidak mau kita harus memesan sesuai itu, yaitu 200 pada minggu keempat, di mana lead time-nya adalah 3 minggu di sini. Jadi jika kita ingin mengadakan mendatangkan barang pada minggu keempat, maka untuk plan ordernya kita mundurkan 3 minggu sebelumnya, jadi ada di week pertama itu 200 ini. Kemudian kembali lagi ke week kelima, jadi 200. Ulangi, di week keempat ini tersisa barang di gudang 190. Kemudian ada di week kelima membutuhkan 30 barang, jadi 190 dikurangi 30 sama dengan 160 tersisa. Kemudian di week ke-6 kita membutuhkan 35 barang lagi, 160 dikurangi 35 berarti 125. Kemudian minggu ke-7 kita membutuhkan 35 barang, 125 dikurangi 35 tersisa 90, dan di minggu terakhir, minggu ke-8 kita membutuhkan 35 barang, 90 dikurangi 35 tersisa 55 barang yang ada di gudang. Demikian Bapak untuk penjelasan kami.
Baik, terima kasih Fir. Baik, terima kasih. Dan sangat ya. Ada beberapa hal yang ada stok di gudang yang masih ada, kan time berapa. Oke, berarti kalau gitu satu lagi yang T, silahkan Bapak dan Pak Bintang Minata dan warehouse C. Siapa Pak? Terima kasih Mas Jin. Kami izin menjelaskan mengenai warehouse C. Pada mulanya di warehouse C memiliki 600 unit quantity, kemudian ada kebutuhan tiap minggunya dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Untuk minggu pertama kebutuhannya adalah 120, sehingga sisanya tinggal 480. Minggu kedua 120, sisanya 360. Minggu ketiga kebutuhannya 120, sisanya 240. Kemudian minggu 4 kebutuhannya 100, kemudian sisanya 140. Dan minggu kelima kebutuhannya 120, sehingga sisanya 20. Untuk minggu ke-6 kebutuhannya adalah 140. Karena 20 tidak memenuhi 140, maka warehouse C harus mendapatkan melaksanakan order. Untuk order kuantitinya, warehouse C sekali order adalah 700 quantity dengan lead time 2 minggu. Artinya pada minggu keempat dia harus melaksanakan order, sehingga order satu kali ya ini dengan 700 unit, sehingga pada bulan ke-6 700 unit sudah datang dan bisa mendukung kebutuhan pada minggu ke-6 140, sehingga sisanya tinggal 580. Dilanjutkan pada minggu ke-7 kebutuhannya 140, sehingga sisanya 440, dan minggu ke-8 140, sehingga sisa di gudang C adalah 300 unit. Demikian Jin. Saya menjelaskan dengan baik. Ya, terima kasih Jin. Baik, saya lanjutkan penjelasan ini. Jadi kita di bagian pusat dapatkan inputan atau order dari wilayah-wilayah seperti ini. A seperti itu, kemudian dari pos T dan dari B ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang diminta untuk merencanakan bagaimana di bagian pusat. Nah, saya lanjutkan sedikit penjelasan ini. Yang dimaksud dengan direct sales, ini adalah kalau di gudang pusat itu juga ada kebutuhan sendiri. Jadi misalkan di Jakarta itu juga ada kegiatan sendiri kalau gudang pusatnya di Jakarta. Nah itu kalau di bisnis digambarkan sebagai direct sales, atau di pabrik itu kadang juga ada penjualan wilayah yang lokasinya dekat dengan pabrik. Nah, Bapak-bapak, jadi inti dari metode ini itu adalah di tabel ini, di tabel central supply ini. Dia mengkoordinasikan kebutuhan dari berbagai wilayah yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, misalkan di pabrik, jadi central supply itu seperti itu. Nah, bapak-bapak silahkan itu kira-kira dari mana, ya. Nah, perhatikan bapak-bapak, angka 750 ini kebutuhannya wilayah-wilayah itu akan menjadi gross requirement-nya si kantor pusat.
di gross requirement-nya di distribution center. Kita lihat di warehouse A itu dia mengharapkan pengiriman itu sudah sampai pada minggu ketiga. Oleh karena itu, karena lead time-nya itu adalah 2, maka dia itu harus sudah berangkat dikirim itu sejak minggu ke-1. Ya, warehouse B sekarang. Dia mengharapkan kedatangan barang sebanyak 200 di minggu ke-4. Maka karena lead time-nya itu 3, maka dia juga harus sudah berangkat sejak minggu ke-1. Nah, di minggu ke-1, sehingga kalau kita total, ada 500 yang berangkat ke A, ada 200 yang berangkat ke B, ada 50 yang akan dipakai di gudang pusat sendiri. Sehingga ini 3 kebutuhan ini, kalau kita jumlah itu menjadi 750. Jadi 750 itu adalah akumulasi berapa banyaknya barang yang harus sudah berangkat. Nah ini penting Pak, ya, kita harus sudah berangkat, bukan yang sudah sampai nih Pak. Karena kita itu ada di pusat, jadi kepentingan kita itu adalah mengeluarkan barang menuju ke wilayah-wilayah. Berdasarkan perencanaan ini, kita tahu bahwa akan ada 750 unit barang yang harus kita berangkatkan di minggu ke-1. 500 menuju A, 200 menuju B, 50-nya dipakai sendiri di gudang pusat. Sehingga ada kebutuhan 750. Nah, minggu kedua dari gudang A, B, dan C tidak ada kebutuhan. Nah, ada lagi itu di minggu keempat. Minggu keempat itu adalah ini, yang mau berangkat ke gudang C. Nah, 50 yang kecil-kecil ini adalah mau dipakai sendiri di gudang pusat. Nah, perencanaan sisanya itu mengikuti logik yang sama. Di gudang masih ada 950. Ada 950 di gudang. Nah, kemudian dipakai 750, ada sisa, kemudian habis. Maka perlu mendatangkan barang. Karena order quantities-nya adalah 1000, maka dia akan datangnya itu dari suppliernya itu 1000. Nah, kemudian dia akan mendatangkan sebanyak enak, cuman di minggu masku umat begitu telat makan. Nah, Bapak-bapak perhatikan bahwa kalau kita tidak punya metode merencanakan seperti ini, dan kita itu posisinya di kantor pusat, di gudang pusat, terus ditanya oleh orang pengadaan misalkan, Pak, saya harus mengadakan berapa? Itu kan agak sulit ya, karena wilayah A butuh berapa dan kapan, wilayah B butuh berapa dan kapan, C berapa dan kapan. Jangan-jangan mereka ada yang butuh berbarengan, ada jangan-jangan butuhnya itu tidak berbarengan. Gimana kita ngaturnya misalkan? Nah, kalau dari perencanaan seperti ini, kita akan bisa menjawab bagian procurement itu, bagian pengadaan. Berdasarkan inputan atau data dari masing-masing wilayah, berdasarkan rencana kerjanya, berdasarkan rencana inputannya, berdasarkan forecast penjualannya, mereka akan butuh dipasok sejumlah ini dan di periode ini. Rekapitulasinya ada di tabel yang central supply seperti ini, bahwa gudang pusat itu perlu dikirimi sebanyak 1000 pada minggu keempat. Bacaan di atas itu, Bir. Ya, sebanyak 1000 pada minggu keempat, sehingga dia itu nanti YKV bisa di atas, memasok A, di atas. B, dan C maupun dipakai sendiri di gudang pusat itu dengan baik dan tidak kurang. Itu. Nah, sekarang misalkan ya, setelah kita itu dibaca itu, dibaca. Bukan yang itu, yang mid Google ini, JKV ya. mendapatkan tabel ini,
improvement itu bisa kita lakukan macam-macam, Bapak. Ya, kita lakukan macam-macam. Misalnya suppliernya itu nelpon ke kita, Pak, itu kan Bapak minta sampai minggu keempat itu sebanyak 1.000. Di minggu keempat kebetulan truknya sedang mau dipakai, Pak, untuk mengirim tempat lain. Bagaimana kalau saya kirim lebih awal? Bunda itu adik abang mau anu Bunda. Kita bisa Mary menjawab, Bunda. mungkin bisa, karena kebutuhan akan tetap terpenuhi. Mungkin juga tidak Keluar bisa, dulu sih, keluar dulu. karena saya di gudang masih ada 950. Keluar dulu. Kalau ditambahin 1.000, jangan-jangan sudah tidak cukup. Jangan begitu. Ya, misal gudang itu hanya mampu menampung Keluar, 150 unit gudang kita. Sekarang masih ada 950. Mau dikirim? Bukan, tambahan 1.000. keluar nomit Tidak bukunya bisa kalau di matikan. sini. Tapi karena minggu pertama sudah Iya, akan tutup. dikirim sebanyak 750, Terus maka matikan gudang anunya. kita tinggal Tutupnya 150. matikan. Bukan Maka itu. kalau ketambahan 1.000 cukup bisa menampung. Bukan itu matikan. Tapi dalam kasus lain mungkin juga tidak bisa, karena barang kita masih banyak. Jadi Pojok kanan bawah itu, kanan. bisa kanan. kita jawab kalau kita dibekali oleh tabel ini. Klikin dulu, klik. Pojok kanan Tanpa bawah. itu kita Kanan. agak kesulitan merespon Ada yang rekanan bulat-bulat itu pencetan kanan bawah. baik dari supplier, kemudian permintaan dari Pojok wilayah. kanan bawah. Arahkan ke kanan. Pojok itu di ujung. Baik, saya Keluar dari situ. ada contoh satu lagi. Klik di luar dari Ada situ. contoh satu lagi, Bapak. Klikkan di luar dari situ yang putih-putih itu. Baik, Enggak konsentrasi belajar. Eh, Susah lagunya. Klik, bukannya situ, ya di luar, klik ini di dalam luar. format yang lain. Jadi formatnya itu bisa macam-macam memang, Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak Klikkan di juga luar situ, matikan walaupun terus. mau pakai ini Matikan formatnya dulu, juga matikan tidak itu. harus seperti itu, bebas-bebas saja. Yang penting kan idenya sudah seperti. Jadi ini ada toko A, ada toko B, ada distributor. Distributor yang ada. Sama kayak ya 200, ini 200 ke terus kemudian karena ini ordernya harus 400, maka di sini Berdirikan aja itu, Dek, buat tataannya ini. karena lead time itu Bukan aja laptopnya buat tataannya maka ini. di sini. Ini format yang lain. Baik. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan ataupun ada ide-ide lain itu Bapak, silakan. Izin Pak, izin konfirmasi untuk DRP Ya. sendiri, berarti yang kami tangkap untuk dari forecasting ini kita mencari untuk kapan kita memesan dan kapan barang itu datang Pak, kemudian. Ya, kalau Bapak itu di bagian wilayah, di wilayah artinya tidak di pusat, maka itu yang menjadi tugasnya adalah forecast, kemudian merencanakan harus pesan ke pusat berapa. Itu kalau Bapak di wilayah. Kalau Bapak di daerah, maka yang Bapak lakukan adalah mungkin berdasarkan kegiatan, rencana kegiatan ke depan, saya akan butuh apa saja, itu dimasukkan di gross requirement ini. Terus berdasarkan pengalaman kita akan tahu bahwa kalau pesannya sekarang itu bisa mengirimnya kapan, maka tinggal ditarik mundur, maka akan ketemu rencana ini. Kalau punya kegiatan seperti ini, kita di gudang masih ada barang sebanyak ini, maka saya harus pesan kapan dan berapa. Itu kalau Bapak di wilayah atau di daerah itu, kalau tugas Bapak merencanakan barang, maka begitu yang Bapak lakukan. Tetapi kalau ada Bapak-bapak yang kebetulan ditugaskan di pusat di sini,
yang bertanggung jawab mikirin A, mikirin B, juga mikirin C, maka yang perlu dilakukan adalah meminta perencanaan dari A, B, dan C, kemudian data itu bapak-bapak rekap jadi satu. Sehingga dari situ bapak-bapak bisa merencanakan bagaimana mengatur pengirimannya dan pengadaannya untuk mengakomodasi kebutuhan daerah-daerah. Nah, masker itu di sini aja loh. Jadi tergantung bapak posisinya di mana. Kalau dari sudut pandang pusat seperti itu, yang penting adalah rekapitulasinya dari perencanaan daerah-daerah. Kalau kita di daerah, maka yang penting adalah keputusannya dua. Kita pesan kapan dan berapa. Berdasarkan forecast atau rencana kegiatan dan barang yang masih kita punyai di gudang. Gitu. Baik Pak, berarti kalau dari contoh ini berarti di central supply atau pusat memesan 1000 unit barang itu untuk disebar ke memenuhi kebutuhan warehouse ABC itu Pak ya? Ya, jadi kenapa dia itu kok pesan 1000? Itu karena si A minta kayak gini, si B minta kayak gini, si C minta kayak gini. Kemudian kebutuhannya direkap 500 ya. Si A itu minta dikirim sebanyak 500 dan pengiriman itu harus berangkat sejak minggu pertama karena dibutuhkan waktu 2 minggu untuk mengirim ke A. Maka berangkat sebanyak 500. Sebanyak 500 ya. B juga gitu. Harus berangkat sejak minggu pertama sebanyak 200. Kemudian yang 50 dipakai sendiri. Jadi tidak perlu waktu karena barang sudah berada pada lokasi yang sama. Sehingga totalnya 750. Jadi 1000 ini dipesan memang untuk memenuhi kebutuhan semuanya ini. Baik, terima kasih Pak Dosen. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan yang lain. Mungkin kondisi-kondisi praktis yang mungkin Bapak temui dalam tugas sehari-hari, pengalaman atau cerita dari teman atau apa. Silakan. Mungkin Bapak izin bertanya. Kan Pak Adit. Ya, mungkin izin bertanya untuk kami lihat di sini 1000 karena kan mungkin di ordernya ada 950 mungkin. Karena kalau di total kan lebih dari 1000. Lalu yang kedua kami lihat di sini dikirim di minggu pertama 1000. Sedangkan untuk yang 700 itu di minggu keempat. Itu apakah berarti ada penambahan biaya yang harus disimpan di gudang? Karena butuhnya 700 di minggu keempat, tetapi di sini minggu pertama sudah mengirimkan 1000. Ya, baik. Pertama begini Bapak, interpretasinya dulu ya, dari tabel. Jadi ini butuhnya di minggu keempat. Barang itu datangnya juga di minggu keempat. Jadi yang plan receipt ini adalah rencana penerimaan. Ya, kalau plan order rencana pemesanan atau barang itu mulai dikirim. Kalau 1000 di artinya barang kita itu oleh supplier mulai berangkat dikirim, tetapi belum sampai ke perjalanan, loading ke kapal, jalan, standar di pelabuhan, bongkar muat, kemudian sampai di gudang kita dan siap dipakai itu minggu keempat. Jadi pemahamannya adalah oleh supplier kita, rekanan kita, dia sudah mulai berangkat mengirim. Sudah mulai berangkat mengirim, terus dikirim ke kita. Minggu keempat sebanyak 1000, ini adalah sampainya. Jadi barang itu sampai dan siap dipakai itu pada minggu keempat. Nah, kalau pertanyaannya adalah kalau misalkan diterima lebih awal, apakah ada tambahan biaya? Ya iya. Kita tentang mana?
ongkos. Bapak hanya hadir kita terjawab. Tanyanya itu bukan ya Pak ya? Saya kira ya. Mungkin Bapak, terima kasih Bin. Kami juga ini Bin, mengenai yang warehouse Bin, itu kan di bulan ke-6 dia baru membutuhkan 200 Bin. Berarti di sentral itu yang 700 disimpan dulu mungkin Bapak, meskipun di minggu keempat sudah datang barangnya. Di minggu keempat yang 1000 gitu mungkin. Siap. Iya. Jadi di warehouse C dia butuhnya di minggu ke-6. Karena lead time-nya itu 2, maka sejak minggu keempat dia harus sudah dikirim 700. Berangkatnya dari pada minggu Dinaikin. 100. Ada naikin ya wis. Nah, terus perjalanan 2 minggu, kemudian sampai di sini. Ini butuh waktu 2. Itu berangkatnya sejak periode keempat. Mana barang yang dipakai? Barang yang dipakai adalah 1000 dari barang yang diterima plus 100 dari sisa gudang. Sisa gudang kan masih ada 100 nih. Ketambahan 1000. Jadi totalnya itu punya 1100. Terus 700-nya itu berangkat ke warehouse C. 50-nya dipakai sendiri di pusat. Saya pastikan itu karena saya minta dan itu fakta. Paspor Anda Mungkin Bapak. itu karena balas jasa dari pemerintah kepada mantan Terima kasih. maskapai. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi Pak, atau mungkin kalau penjelasan saya kurang jelas itu silahkan ditanya lagi. Mungkin Bapak Bertanya nih. Ya silakan, siapa dulu ini Pak Gilar atau silakan siapa? Ya mungkin Bapak. Biasanya di central supply ini mungkin untuk plan receipt-nya dan plan order ini berarti antara central supply dengan supplier gitu mungkin. Betul Pak. Siap. Jadi yang plan order ini itu bahan kita untuk mengontrol supplier kita Pak. Jadi supplier rekanan, kamu harus sudah mulai ngirim minggu pertama itu. Kalau kamu nggak segera ngirim, nanti rencana saya bisa berantakan. Karena barang itu mau saya pakai di minggu keempat. Jadi Anda harus sudah mulai mengirim sejak minggu pertama. Nah, biasanya di bagian pengadaan itu ada prosedurnya Pak. Jadi kalau lead time-nya itu 3 minggu. Kalau minggu pertama belum ada kabar. Terus minggu berapa belum ada kabar. Itu harus ada proses follow up. Ada personel yang ditugasi untuk nelpon, ngabari bagaimana, apakah ada kendala dan seterusnya. Kalau barang itu sangat kritis kan bisa berantakan semua Pak. Sehingga kalau ada kendala itu bisa diketahui sejak dini. Kemudian biasanya kalau ada kendala itu di perusahaan itu menyebutnya akhirnya menjadi rush order. Rush order itu berbagai upaya dilakukan, yang penting barangnya bisa. Layarnya janji bisa ternyata ongkok gitu ya. Omdo ya bisa gampang lancar, kami sudah pengalaman puluhan tahun, prakteknya ternyata nggak bisa ngirim tepat waktu. Nah, perusahaan kadang melakukan rush order, nyari supplier alternatif, nyari media transport alternatif, bisa ngirim cepat. Karena seringkali keterlambatan satu material itu bisa memacetkan produksi satu pabrik, kosnya dulu. Jadi benar Pak, itu interpretasinya adalah 1000 di situ itu supplier harus sudah mulai Perhatikan biar udah bisa dilihat ya, perhatikan. Karena harapannya di minggu keempat barang itu sudah mau kita kirim ke wilayah-wilayah. Atau dengan kata lain, minggu keempat ini adalah waktu paling akhir barang itu kita terima. Kalau supplier itu mau mengirim di minggu ketiga, mau minggu kedua, asalkan gudang kita cukup,
Jangan sampai lebih akhir dari nanti lagi kita memenuhi dari Pak Gilar, semoga terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Jadi ada pertanyaan satu lagi. Izin Bapak, kami izin bertanya lagi deh. Ya silakan Pak Adil. Kami melihat yang di central supply ini, apabila di project on hand itu lebih sedikit daripada project treatment yang selanjutnya, maksud kami apakah yang 1000 itu ini kan listanya apabila di persediaan on hand-nya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan itu lo gerak itu lo akan dimundurkan dalam hal ini dimajukan untuk listanya. Ya baik Pak. Pertanyaannya adalah kalau di central supply ini kan 950, kemudian di rekapitulasi kebutuhan kan 750. Kebetulan cukup gitu Pak ya, 950 dipakai 750 tanpa lead time karena kan di gudang maka tidak perlu lead time, dia langsung bisa dikirim gitu ya pada minggu pertama. Nah, pertanyaan Pak Adil ini bagus ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ya, ini tidak 950 tetapi misalkan 600. Kalau 600 kan artinya tidak bisa ini. Wilayah-wilayah totalnya itu meminta 750. Kita di gudang hanya ada 600 barang yang ready untuk dikirim. Sedangkan pembelian itu butuh waktu 3 minggu. Tidak mungkin dipenuhi 750. Nah, yang dilakukan Pak biasanya dalam prakteknya itu adalah di bagian pusat, kantor pusat itu melihat rencananya, rencana A, B, dan C. Lihat tidak hanya unitnya, tetapi bentuk kegiatannya apa, A, B, dan C. Artinya kita melihat bentuk kegiatan ini, kita ingin meminta wilayah-wilayah itu untuk menunda sebagian kebutuhannya. Ya, menunda sebagian kebutuhannya. Misal, Beros C kita minta yang 120 ini. Tolong kegiatanmu ditunda ke minggu ke-8 atau ditunda ke minggu ke-berapa. Kalau Beros C juga nggak cukup bisa mengurangi, maka kita minta Beros yang lain untuk menunda. Jadi pertanyaan Pak Adil ini jawabannya adalah perencanaan ini menjadi iteratif. Iteratif itu artinya tidak sekali jadi. Semua wilayah minta seperti itu. Tidak langsung lepas, artinya tidak langsung harga mati harus dipenuhi, tetapi ini tidak cukup gudangnya. Kalau lihat kegiatanmu, maka yang prioritas adalah yang daerah A. Untuk kegiatan ini bisa ditunda ke bulan sekian. Nah, ketika kita menyarankan sebaiknya ditunda ke bulan sekian, itu lagi-lagi kita akan perlu tabel ini. Kira-kira kecukupannya bagaimana? Jadi kita bisa menyarankan ini. Kita telepon bagian B tolong ditunda ke kegiatannya karena minggu pertama ini beban distribusinya terlalu tinggi. Tidak bisa, barang tidak bisa, truk tidak cukup. Tolong digeser. Beros B akan tanya, bagian B itu akan tanya dia. Ya Pak, oke kami geser, tapi digeser ke kapan Pak? Tanya kan dia, digeser ke kapan? Nah, kita lihat di sini. Penambahan barang paling cepat terjadi di minggu keempat. Maka kita bisa menjawab, silahkan dipilih saja pergeseran kegiatan itu, tapi lakukan setelah minggu keempat. Silahkan di 5, 6, 7, dan 8 silahkan, tapi setelah di minggu keempat. Misalkan begitu. Nah, misalkan kegiatan B Pak ya, yang B misalnya digeser. Minggu keempat barang kita itu baru nambah kan, sedangkan B
untuk mengirim itu perlu waktu 3 minggu. Oleh karena itu kita bisa menjawab bahwa barang kita itu nambahnya di minggu keempat. Oleh karena itu kalau B nanya, oke, kami geser kemana? Kita menjawabnya menjadi 4 ditambah 3. Kalau kegiatan itu digeser ke 7 dan 8, maka nanti tidak ada masalah. Karena barang waktu untuk mengirim juga cukup. Gitu. Dan berarti apabila semuanya pada saat proses pengiriman terjadi kendala, misalnya warehouse A minta 500, maka pada saat pengiriman di minggu kedua itu ada kendala, semuanya angkutannya mengalami kecelakaan, itu apakah warehouse A akan meminta lagi atau dari pusat disuruh menunda biasanya? Ya, kalau kecelakaan ya lihat kondisinya apa, kondisinya. Kalau itu pusat lagi-lagi yang memutuskan, dan kalau kecelakaan ringan diperbaiki kemudian lanjut. Tapi juga ada kecelakaan yang barang itu hancur tidak bisa dipakai, ya mau tidak mau kadang sampai dijadwalkan ulang, geser kegiatan, atau dilakukan seperti perusahaan itu pakai rush order. Harusnya dipasok oleh Jawa Timur, dimintakan ke Jawa Barat. Nah, kalau sangat mendesak loh ya, kalau sangat mendesak, di rush order. Kayak misalkan dulu pernah, bukan kecelakaan sih ya ada yang kecelakaan, tetapi yang jembatan putus tuh Pak, yang Pantura itu kan kacau semua itu, daerah-daerah Jawa Timur, pasokannya macet itu. Jembatan Babat atau mana itu kan akhirnya putar balik, kemudian lewat jalur selatan dan seterusnya. Ya semacam itulah Pak. Ini mau tidak mau, baik wilayah maupun pusat akhirnya mengatur jadwalnya masing-masing. Jadwalnya diganti. Yang wilayah menjadwalkan ulang, yang pusat baikkan akhirnya. Kadang ada juga Pak yang kebetulan ada rekan yang kerja di pengangkutan, punya armada truk yang besar. Kadang ada truk itu yang semula ditugasi menuju daerah A, di tengah perjalanan ditelepon disuruh belok, nggak jadi ke A tapi belok ke B. Sempat terjadi Pak begitu, karena mungkin di A itu masih agak aman dibandingkan yang B, karena B mungkin ada kendala kecelakaan dan seterusnya, sudah lebih sangat kritis gitu, maka yang semula berangkat ke A dibelokkan ke B. Itu yang pernah terjadi. Kalau di kedinasan mungkin ya bisa terjadi. Begitu Pak Adil kira-kira. Bapak, terima kasih. Jadi intinya begini Bapak, ini adalah semacam pegangan ya, dari wilayah itu pegang rencana seperti ini, kemudian direkap, di pusat juga punya pegangan seperti ini. Terus kalau wilayah itu kan tidak bisa melihat wilayah yang lain biasanya, A tidak bisa melihat B tidak bisa melihat C, tapi kalau pusat kan apa istilahnya itu ngemong atau mengayomi A, B dan C. Dia yang mengorder, dia yang tahu kebutuhan A, B dan C, gimana menggeser-geser itu supaya enak semua. Terus ini ya Bapak-bapak, kendala itu tidak hanya di jumlah barang loh, di kebutuhan truk. Jadi misalkan kalau Bapak-bapak perhatikan, di minggu pertama banyak truk yang harus berangkat. Minggu kedua kosong. Minggu keempat banyak truk yang harus berangkat. Ini kosong. Ya. Nah, Bapak-bapak kadang juga ditugasi begini Pak, menjadwalkan pengiriman dengan memperhatikan truk itu baliknya kapan dan siap berangkat lagi kapan. Misal ini berangkat truk ini ke A, butuh waktu 3. Kalau PP 6, kan dia itu truk itu akan ready di minggu ke-7.
yang berangkat ke A. Yang ke B juga begitu. Jadi perhitungan bolak-baliknya. Nah, kompleksitasnya itu akan meningkat kalau Bapak. Misalkan A dan B ini sejalur. Ada di sejalur. Misal A itu Mojokerto, B itu Madiun. Kalau mengirim ke Mojokerto atau mengirim ke Mojokerto. Kalau mengirim ke Madiun nanti bisa lanjut ke Mojokerto. Nah, lagi-lagi tabel ini akan Bapak perlukan untuk mengotak-atik penjadwalan pemberangkatan truk. Sehingga nanti kebutuhan truknya tidak terlalu banyak, efisien. Input awalnya ya tabel ini. Jadi bisa kemana-mana Bapak ini kepakainya. Yang terjadi ya Bapak di perusahaan itu meminta wilayah untuk merevisi rencana itu tidak hanya produk tetapi juga efisiensi pengiriman ya, efisiensi pengiriman hingga kadang di bagian pusat itu mengotak-atik pengiriman A digabung dengan C yang B sendirian. Faktor yang diperhatikan itu satu lokasi, yang kedua jumlah ya, lokasi yang kedua jumlah. Jadi misalkan kapasitas truknya 200 nih, misalkan A butuh 80, B butuh 120, C butuh 150. Nah kan kita akan menggabungkan ini Pak, A dan B jadi satu truk karena pas yang C sendirian. Jadi total 2 truk. Truk 1 membawa A dan B, truk 2 sendirian membawa C. Macam itulah Pak, hal-hal teknis. Baik, silakan Bapak kalau ada pertanyaan lanjutan atau mungkin Bapak-bapak mau sharing pengalaman Bapak juga silahkan ya. Rekan-rekannya dapat cerita yang mungkin bermanfaat, silahkan. Awas mikir-mikir, udah lewat itu. Baik, kalau belum ada, saya akan ilustrasikan Pak. Ini untuk leveling ya, leveling itu pemerataan beban. Leveling itu pemerataan beban. Misalkan kita bikin contoh ya untuk melevelingkan. Bapak kalau di kantor pusat juga kan pasti akan ketemu isu itu, menyeimbangkan beban pengiriman antar hari, antar minggu. Nah, ini ceritanya begini. Jadi ada distributor di sini, Indonesia Lingkar ini. Kemudian ada hampir 100 toko, yang harus dipasok itu. Hampir 100, tapi lebih 100 toko yang harus dipasok itu. Nah, saat ini prosedurnya adalah toko-toko itu bebas untuk meminta pengiriman. Ya, toko-toko itu bebas untuk menerima pengiriman, meminta pengiriman. Jadi toko A akan minta tolong dikirim sekian unit barang. Toko B 2 hari berikutnya minta. Toko C minta, dan seterusnya. Nah,
gambar yang di kanan ini menunjukkan fluktuasi pengiriman yang diminta total dari 100 toko kali. Hari keempat ada 26 truk yang harus berangkat. Hari kelima ada 46 truk yang harus berangkat. Bayangkan, pertama tanya ya, motor itu perlu menyediakan berapa truk? Disediakan 40, kadang yang berangkat cuma 20, yang 20 nganggur, sopirnya nganggur, kereta nganggur, truknya nganggur. Disediain 40, ternyata kadang sampai 46 pemberangkatan truk, gitu ya. Nah, kenapa ini kok terjadi? Karena antar toko itu tidak ada koordinasi. Dia bisa pesan semaunya. Misal toko A, dia mau liburan nih pemiliknya, udahlah kirim aja sekarang yang agak banyak. Kita mau liburan nih, kita mau umroh nih, kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita kirim aja, kita order, kirim banyak. Yang lain kadang tidak begitu, tapi barengan. Tidak ngorder, kadang barengan secara tidak sengaja. Tidak ngorder, kadang juga barengan secara tidak sengaja. Kita menghadapi fluktuasi semacam ini. Laptopnya tutup, masukin tas. Pertanyaannya, truknya harus berapa? Iya, ini kasus nyata Pak, ini terjadi betulan. Gitu. Jadi sangat sering order itu tidak bisa dipenuhi karena kebetulan dari banyak toko itu order bareng-bareng sehingga truknya tidak cukup. Di hari yang lain banyak truk nganggur karena secara kebetulan toko-toko itu tidak mengorder, hanya sedikit. Gitu. Nah, di sini leveling tidak bisa dilakukan. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan yang disebut sebagai vendor manage inventory. Prosedur yang baru mau diterapkan itu adalah supplier, retailer atau toko-toko tidak boleh memesan. Tidak boleh memesan lagi Pak sekarang. Barang pemesanan sepenuhnya diatur oleh distributor atau dalam kasus Bapak mungkin kantor pusat. Kantor pusat yang mengatur pemesanan itu. Jadi retailer tidak boleh pesan. Distributor itu sepenuhnya yang mengatur pemesanan. Dengan jaminan toko tidak akan kekurangan barang. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Distributor diberikan hak untuk mengakses level stoknya. Jadi tinggal 50, tinggal 100, atau tinggal berapa. Itu harus diketahui oleh distributor. Nanti kalau dikira itu barangnya mau habis, siap melakukan pengiriman, maka distributorlah yang mengatur. Nah, distributor itu bisa mengotak-ngatik ini digabung sama itu pas satu truk berangkat, ini digabung sama itu kurang pas tetapi bisa kapasitasnya tidak banyak, silahkan berangkat. Nah, dengan begini ternyata penghematannya itu luar biasa. Penghematannya ini yang sudah terjadi. Yang semula butuh 15 truk hanya butuh 7 truk. Ya. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau order itu sedang barengan antar toko tiba-tiba order secara tidak sengaja berbarengan, maka kebutuhan truknya akan sangat tinggi. Nah, ternyata setelah di leveling, maka kebutuhannya itu hanya 7 truk dari yang semula 15.
Nah, sebenarnya penghematan ini tuh bukan hal yang aneh. Bapak-bapak mungkin sering membaca kasusnya PLN. Kasusnya PLN. PLN itu harus menyediakan kapasitas yang besar karena untuk memenuhi beban puncak, yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu bebannya tinggi sekali. Di luar itu rendah. Tetapi PLN tetap saja harus nyeting kapasitas sedemikian hingga dia itu bisa memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak. Di luar itu rendah lagi pemakaiannya. Gitu. Nah, sama dengan kita. Nah, kalau di kasusnya kedinasan yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah setiap wilayah itu ada koordinasinya ketika bikin rencana kegiatan. Karena kalau rencana kegiatan itu dibebaskan, nanti bisa-bisa Pak, ujung-ujungnya secara tidak sengaja akan sangat berat di periode tertentu, sangat ringan di periode yang lain. Jadi penjadwalan ini wilayah A, habis itu B, kemudian C, ini tolong digeser karena kebetulan berbarengan, nanti armadanya tidak cukup dan seterusnya. Citasnya ayah, Itu Pak, kira-kira DRP itu begitu. Dan penerapannya ke bisnis itu kira-kira gitu. Ya, ada isu leveling beban truk, ada isu koordinasi antar wilayah, ada isu sharing informasi di mana pusat itu sebaiknya berkoordinasi dengan baik dengan wilayah sehingga efisiensi itu bisa dicapai secara bersamaan. Jadi kalau wilayah itu bikin rencana secara mandiri itu akan berdampak akan berdampak kepada sulitnya bikin rencana dengan baik. Oke, silakan Bapak kalau ada pertanyaan atau pendapat atau Pak, izin bertanya Kak William. Ya, silakan Pak William. Ya, kami izin bertanya. Kebetulan kami juga baru-baru ini melihat berita ya. Jadi contoh kasusnya yang kami ingin tanyakan tuh ini contoh dalam ini dalam bisnis sepeda. Nah, kami baca di berita itu jadi stoknya itu menumpuk ya, karena sistemnya itu dari distributor itu karena sepeda itu kan diupdate tiap tahun modelnya. Jadi mereka itu pesan tidak pesan akan dikirim tiap tahun dengan produk terbaru, sementara stok yang lama itu tetap menumpuk. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Apakah itu yang kami maksudkan, apakah yang pihak yang menerima barang itu yang di warehouse supplier yang di bawahnya itu apakah kirim plan order ataukah dia langsung terima dari pabrik seperti itu? Ya, baik Pak. Jadi kalau Bapak kan sudah belajar di PC ya. Nah, di PC itu kan ada sistemnya itu ada push system atau make to stock. Kalau make to stock itu kita memforecast, memperkirakan. Kadang perusahaan itu juga sok tahu terhadap permintaan pasar gitu ya. Sok tahu itu kan agak kasar ya kata-katanya, tapi forecast itu kan ujung-ujungnya kan sok tahu Pak ya. Kita memprediksi pasar gitu. Misalnya Pak William ini sepertinya goeser ini, rajin bersepeda Pak ya seperti itu. Nah, misalkan gini, model ini diprediksi akan disukai oleh pasar selama 2 tahun ke depan. Udah genjot aja produksi untuk kebutuhan 2 tahun ke depan. Nah, ternyata pada tahun kedua itu ada yang kreatif, punya desain sepeda yang menarik dan ternyata merebut hati pasar. Nah, pabrik terlanjur memproduksi untuk 2 tahun ke depan. Nah, ujung-ujungnya itulah yang terjadi, Pak. Jadi make to stock itu memang begitu resikonya. Kita memforecast itu kan dasarnya kan gini Pak, forecast itu. Forecast atau prediksi, peramalan permintaan itu kan ini asumsi dasarnya yang sangat penting itu adalah
kita berasumsi bahwa data historis, yang hijau ini data historis, Bapak, data historis itu akan berlanjut ke masa depan. Jadi sini ini masa depan, future, ini historis. Jadi asumsi dasar dari forecast itu adalah data ini polanya akan terus berlanjut ke masa depan. Nah, lalu apa yang terjadi kalau di sini ada model sepeda yang baru yang ditawarkan oleh pesaing kita dan ternyata konsumen senang? Sepeda MTB itu kan merajai di MTB. Kemudian ada sepeda lipat, ada Sally sepeda lipat, ada mulai naik peminat road bike, ada lagi sepeda apa yang hybrid itu ya, ada lagi lah ya. Nah kan ini MTB, PD, bos, ternyata produksi banyak. Ternyata di sini ada Sally, kemudian dia booming, ada road bike yang booming juga, ada yang sama-sama MTB, merek baru ikut masuk pasar, harga murah, kualitas bagus, lebih disuka. Ini terlanjur produksi untuk 2 tahun. Terus kemudian pengirimannya dipaksakan, distributornya bingung, tokonya, Pak ini sudah nggak laku, tetap dikirim saja. Tidak jadi sepeda sih Pak, kalau itu beberapa kali juga terjadi ya. Jadi kalau bapak-bapak sempat baca kan sepeda apa itu Pak yang kuning-kuning itu di Jepang ya, nggak salah ya, sepeda merek apa ya di Jepang melimpah sekali sampai jual murah itu, padahal bagus ya kualitasnya. Modelnya agak unik sih, modelnya tidak seperti biasa. Jadi begitu Pak, ada MTS, back to stock. Kalau yang sifatnya itu pull atau ditarik, pull itu kan tarik ya, artinya setelah pasar itu meminta baru dibuatin, dan itu tidak akan terjadi. Tetapi responnya lambat, konsumen harus menunggu. Kalau back to stock itu keuntungannya konsumennya bisa cepat ya, dua-duanya ada kekurangan ada kelebihannya Bapak. Jadi kalau Bapak tanyakan kenapa Pak itu di stok toko sampai melimpah padahal tidak laku, ya satu, koordinasinya mungkin kurang, kedua dia terlanjur memprediksi, terlanjur memproduksi, terus pasar tidak begitu bagus, dia tetap memaksakan toko, siapa tahu masih bisa laku. Kira-kira begitu Pak, kira-kira. Jadi ada dua itu sih, ada push sama pull itu. Kalau salah forecast itu sering loh Pak, sering salah forecast itu. Setahu saya kalau di laptop itu banyak Pak, di laptop ya, di laptop. Misalkan Bapak beli laptop A, laptop itu setiap tahun ada model baru Pak. Setahu saya misalkan ThinkPad-nya Lenovo itu kalau bapak-bapak ikuti ya, misalkan seri T itu setiap tahun ada model baru. T460 itu adalah seri ThinkPad 14 inci pada tahun 2016. T470 itu 14 inci keluaran tahun 2017. Lanjut terus itu serinya. Nah misalkan begini, kita memproduksi terlanjur banyak, serinya 460. Itu kan artinya target mau dijual pada tahun 2016. Belum habis, sudah masuk tahun 2017 dan harus ada model baru. Jadi kalau bapak-bapak jeli, itu sebenarnya ada memang laptop itu yang baru loh ya, baru. Cuma serinya 2016, dia itu belum terjual, tetapi model baru sudah keluar.
Jadi memang ada itu Pak, yang kalau bapak-bapak beli kadang dikasih label like new gitu, kadang itu bukan bekas ini, tapi karena stok di tahun itu yang berlebih, kemudian terlanjur disusul oleh tipe baru yang harus keluar. Kadang ya. Baik, itu Pak, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, belum kita akhiri, sudah 40 ya. Kita review sedikit. Jadi DRP itu adalah dasar awal untuk perencanaan. Jadi kalau kita merencanakan pengiriman itu tanpa itu agak kesulitan. Ya, jadi DRP itu tidak terasa kalau kita itu ada di wilayah. Tetapi kalau kita itu ada di kantor pusat, ada di distribution center, sangat perlu. Karena itu adalah media untuk koordinasi antar tuh yang jumlahnya bisa ratusan, antar wilayah yang bisa puluhan, itu koordinasinya pakai tabel itu. Yang pertama itu Pak ya. Yang kedua, tabel itu setelah kita hitung itu tidak final. Jadi kadang itu bisa untuk iterasi rencana wilayah-wilayah. Beban di minggu ini terlalu berat, tolong yang ini digeser. Apa mungkin ini digeser, apa mungkin ini dijadwalkan ulang. Gitu. Untuk bahan iterasi. Terus yang ketiga, perencanaan kalau kita itu bebaskan ke wilayah-wilayah, seperti kasusnya toko-toko tadi, itu akan menyebabkan ketidakefisienan. Karena antar wilayah itu dalam tanda petik membuat ego sektoral seperti itu. Terus pokoknya saya Januari harus ada kegiatan ini. Satunya juga begitu, pengen Januari. Satunya pengen Januari. Nah, yang pusing orang pusat ini. Semua kok Januari. Yang ngirimnya pakai apa? Padahal truknya terbatas. Gitu. Nah, kalau di bisnis adalah seperti tadi. Pusat diberi wewenang untuk mengatur, kadang juga menggeser-geser kegiatan itu supaya terjadi leveling atau pemerataan beban distribusi. Jadi koordinasi itu penting antar pusat maupun wilayah. Dan wilayah juga perlu dalam tanda petik disadarkan gitu, bahwa rencana Anda itu bisa merepotkan rencananya wilayah yang lain dan seterusnya. Kira-kira begitu Bapak-Bapak yang kita diskusikan hari ini. Jadi formatnya bisa macam-macam, tetapi saya yakin logiknya Bapak-Bapak sudah paham dengan baik, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ataupun sharing dari Bapak-Bapak. Ya silakan Pak Mimin. Mohon maaf sebelumnya mungkin apakah ada petunjuk mungkin untuk minggu depan UTS ini bagaimana? Minggu depan jadwalnya UTS ya Pak? Siap. Oh tak kira belum. Oh Bu Rini sudah 4 kali, saya 2 kali ya, sudah 6. Oh iya. Baik, kalau UTS ya akan UTS Pak, kami siapkan soalnya. Kalau dari saya nanti soalnya akan DRP ini Pak. DRP seperti ini. Kemudian nanti sedikit Pak ya, sedikit ada challenge-nya. Jadi Bapak-Bapak nanti akan saya minta untuk menggeser-geser kebutuhan itu sehingga terjadi leveling pengiriman atau pemerataan beban. Kemudian yang pengadaan, bagian pengadaan nanti pertanyaannya itu konseptual Pak, jadi kata-kata saja, kualitatif. Jadi misalkan komponen atau produk itu bisa kita kategorikan kan waktu itu. Ada yang bottleneck, ada yang leverage, ada yang strategik, ada yang standar saja. Ya. Nah itu kira-kira skema kerjasama dengan suppliernya seperti apa? Atau paling nggak ciri-cirinya Bapak-Bapak paham. Coba kalau dari saya kira-kira saya 2 soal saja dari bukti juga. Nggak tahu mungkin 2 soal juga ya. Kira-kira.
Begitu Pak William? Siap, terima kasih. Cukup. Baik. Baik, kita bisa akhiri ya, Bapak-bapak. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga diterapkan sedikit banyak di tugasnya sehari-hari nanti, atau kalaupun Bapak nanti punya bisnis sendiri, yang punya bisnis sendiri juga bisa menggunakan logik itu untuk mengatur pendistribusian ke berbagai wilayah ya. Baik, selamat siang, kita cukupkan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jen.